Kelompok satu. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok satu. Kami akan membuat video penjelasan tentang renang gaya kupu-kupu. Selamat menyaksikan. Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya renang yang dilakukan dengan kedua lengan bergerak bersamaan ke depan lalu menarik air ke belakang, sementara kedua kaki menendang secara serentak seperti ekor lumba-lumba. Gerakan tubuh pada gaya ini naik turun mengikuti irama ayunan tangan dan tendangan kaki. Gaya kupu-kupu dikenal sebagai gaya renang yang membutuhkan tenaga besar, koordinasi, dan kekuatan tubuh yang baik. Di sini manfaatnya, gaya kupu-kupu antara lain dapat melatih kekuatan otot tangan, kaki, bahu, dan perut karena seluruh tubuh aktif bergerak. Selain itu, gaya ini juga meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, membantu membakar kalori lebih banyak, melatih kelenturan tubuh, serta meningkatkan keseimbangan dan koordinasi gerak karena gerakannya cukup intens. Gaya kupu-kupu sangat baik untuk kebugaran tubuh secara menyeluruh. Agar bisa terapung dengan stabil dan efisien dalam air, posisi tubuh yang baik dan benar adalah: yang pertama, posisi kepala. Ini bagian yang paling kristal. Tenggarakan kepala ke belakang hingga telinga terendam air. Tatapan mata harus lurus ke atas langit, bukan ke arah kaki. Menunduk akan membuat pinggul tenggelam. Yang kedua, posisi dada dan paru-paru. Anggap paru-paru sebagai pelampung alami. Ambil napas yang dalam dan tahan sebentar di dada. Untuk meningkatkan daya apung, jaga dada agar tetap membusung ke atas air. Yang ketiga, posisi tangan. Rentangkan kedua tangan ke samping seperti huruf T atau lurus di atas kepala. Ini membantu mendistribusikan berat badan agar tetap seimbang. Dan yang keempat, posisi pinggul dan kaki. Dorong pinggul ke atas agar sejajar dengan permukaan air. Biarkan kaki tetap santai, jangan kaku. Jika kaki cenderung tenggelam karena massa otot kaki lebih berat, Anda bisa menekuk lutut sedikit atau melakukan gerakan tendangan kecil yang sangat halus. Dan yang kelima, relaksasi. Kunci utamanya adalah tidak panik. Jika tubuh tegang, maka jenis tubuh cenderung berubah dan Anda akan lebih mudah tenggelam. Biarkan air menopang tubuh Anda sepenuhnya. Teknik dasar gerakan kaki renang gaya kupu-kupu. Gerakan cembukan kedua kaki secara bersamaan seperti ekor lumba-lumba yang bersumber dari pinggul. Kaki harus rapat, lutut sedikit ditekuk saat menenang ke bawah, dan dilakukan kedua kali cembukan untuk satu siklus lengan. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar gerakan tangan renang gaya kupu-kupu. Melibatkan gerakan simetris atau bersamaan yang terdiri dari 3 fase utama: entry atau masuk air, pull atau menarik, push atau mendorong, dan recovery atau pemulihan. Tahan masuk ke air selebar bahu, ditarik ke bawah sampai dalam, didorong ke belakang hingga pinggul, lalu diayun ke depan di atas permukaan air. Gerakan lengan dilakukan secara bersama, dimulai dari lengan masuk ke dalam air, menarik ke samping, ke bawah, lalu mendorong ke belakang sebelum diikatkan kembali ke depan. Saat lengan menarik dan mendorong air, inilah tenaga utama untuk maju yang dihasilkan. Sementara itu, gerakan kaki lakukan 2 kali satu putaran lengan. Tendangan pertama dilakukan kedua lengan masuk ke dalam air, bantu dalam positif, tetap berfungsi. Tendangan kedua dilakukan saat lengan mendorong air ke belakang. Tendangan kedua memberikan dorongan pertahan sehingga tubuh kaki harus cepat dan bergerak naik seperti seekor lumba. Dari koordinasi yang baik terjadi ketika gerakan lengan, kaki dan pernapasan dilakukan sedangkan irama yang sama. Saat lengan menarik air, kaki ikut menendang dan tubuh bergelombang mengikuti aliran gerak. Jika koordinasi
menjadi kaki ini tepat, berenang akan lebih hemat tenaga, gerakan tidak dipindah, dan kecepatan renang menjadi maksimal. Posisi kepala, sewaktu tubuh di bawah air, kepala berada dalam satu garis dengan badan. Dagu sedikit menunduk menghadap ke bawah, tidak terlalu naik atau terlalu menengadah. Saat mengambil napas, kepala diangkat sedikit ke atas dengan mengangkat dagu sehingga permukaan air hanya menyentuh dagu. Lalu mulut keluar dari air untuk menarik napas lewat mulut. Setelah menarik napas, kepala harus segera kembali masuk ke air sebelum lengan melakukan ayunan berikutnya agar posisi tubuh tetap sterilin dan tidak mengganggu irama gelombang. Arah pandangan mata. Ketika kepala berada di bawah air, pandangan mata diarahkan ke bawah atau sedikit ke depan, sejajar dengan paruh tubuh sehingga leher rileks dan tidak tegang. Saat mengangkat kepala untuk bernapas, pandangan berpindah ke depan, fokus pada dinding atau arah lintasan. Tetapi bagian kepala belakang tetap tidak terlalu menengadah. Di sini saya akan menjelaskan tips untuk meningkatkan teknik dan kesalahan umum yang harus dihindari. Tips untuk meningkatkan teknik. Pertama, irama. Jika ini adalah ritmik. Dalam suatu putaran lengan harus ada 2 tendangan kaki. Tendangan pertama dilakukan saat tangan masuk ke air, dan tendangan kedua saat tangan mendorong air ke belakang. Kedua, posisi dada. Kekuatan kaki tubuh bukan hanya di kaki atau tangan, tapi di depan tubuh. Bayangkan seperti gelombang yang dimulai dari kepala turun ke dada, pinggul baru ujung kaki. Ketiga, pernapasan rendah. Saat mengambil napas, angkat dagu tepat di atas permukaan air saja. Jangan terlalu tinggi. Semakin tinggi kamu mengangkat kepala, pinggulmu akan semakin tenggelam dan itu membuat hambatan air jadi besar. Kesalahan umum yang harus dihindari. Pertama, lutut terlalu menekuk. Seringkali pemula menekuk lutut seperti sedang bersepeda atau gaya dada. Seharusnya gerakan kaki dimulai dari pinggul dengan lutut yang tetap lentur atau rileks, bukan ditekuk tajam. Kedua, tangan masih terlalu lebar atau terlalu sempit. Jika tangan masih terlalu lebar, kamu kehilangan daya dorong. Jika terlalu sempit, irama bahu akan terganggu. Posisi ideal adalah tangan masuk selebar bahu dengan ibu jari menyentuh air lebih dulu. Ketiga, tangan dan kaki tidak sinkron. Ini kesalahan paling fatal. Jika koordinasi hilang, tubuh akan terasa sangat berat dan cepat lelah. Pastikan tendangan kaki membantu memberikan daya angkat saat tangan melakukan pemulihan di atas air. Keempat, menahan napas terlalu lama. Jangan menunggu sampai benar-benar kehabisan napas atau pola napas yang konsisten. Misalnya, tiap 1 atau 2 kali putaran lengan agar tenaga tetap terjaga sampai garis finish. Dan lalu teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah kami jabarkan. Renang gaya kupu-kupu adalah renang yang mengandalkan gerakan gelombang tubuh dengan kedua tangan menarik air secara bersamaan dan kedua kaki menendang seperti ekor pada ikan lumba-lumba. Agar tubuh terapung stabil, kepala harus sejajar dengan badan, tidak terlalu menunduk. Pandangan mata ke bawah saat di bawah air
dan sedikit ke depan saat mengambil napas tanpa mengangkat kepala terlalu tinggi. Dada membusuk ke depan seperti pelampung alami. Tangan diposisikan lebar atau lurus di atas kepala untuk menyeimbangkan berat badan. Sedangkan pinggul didorong naik agar sejajar permukaan air dan kaki tetap rileks dengan tendangan kecil jika perlu. Irama yang penting adalah 2 tendangan kaki dalam 1 putaran lengan. Dengan gerakan dimulai dari kepala, dada, pinggul, dan kaki dalam 1 gelombang tubuh. Untuk efisiensi, hindari menahan napas terlalu lama, menekuk lutut terlalu tajam, atau gerakan tangan dan kaki yang tidak sinkron. Posisi lengan sebaiknya masuk selebar bahu dengan ibu jari terlebih dahulu, sementara kaki menendang dari pinggul dengan lentur. Dengan teknik ini, gaya kupu-kupu menjadi efektif untuk melatih kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, koordinasi keseimbangan, dan pembakaran kalori. Nah, dari kesimpulan saya ini, kami mengajak untuk teman-teman untuk hidup sehat dan melakukan renang gaya kupu-kupu untuk melatih kekuatan tubuh dan daya stamina tubuh. Nah, sekian dari video penjelasan kami, semoga bermanfaat.